farajulu wa imra'atani. Kalau ternyata dua orang laki-laki nggak ada yang siap bersaksi dan mau bersaksi tadi, apa ujar Allah? Farajulun wa imra'atani mimman taradona minasyuhada'i. Maka boleh ujar Allah itu saksinya seorang laki-laki dan dua orang perempuan, boleh di sini. Jadi saksinya satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan, mimman taradona minasyuhada'i, dari orang yang kamu sukai, kamu senangi untuk menjadi saksi tentang kesepakatan utang piutang tadi. Nah, ini mungkin salah satu sunnah yang terlalaikan oleh kita. Apalagi kalau angkanya tidak begitu besar, gitu ya. Walaupun sah-sah saja kalau tidak besar, artinya tidak wajib, cuma tetap aja enaknya ditulis. Karena Allah menganjurkan itu, menulis itu tentu tujuannya untuk kebaikan kita bersama, gitu. Kebaikan kita bersama. Apalagi kalau zaman sekarang namanya tulis menulis itu kan tidak repot. Tidak repot lah, artinya gampang kita mau nulis itu. Hanya kadang-kadang kelalaian tadi, karena saudara sendiri, bapak sendiri, saudara sendiri, paman dan seterusnya. Tapi banyak orang, sekali lagi seperti contoh teman saya tadi, teman yang saya ceritakan tadi, dia habis usahanya itu karena teman juga. Dulu ada teman kita yang sudah pulang, barusan pulang, siapa Pak Atib ya, Pak Atib Firman. Dia kan sebelum kesini dia punya dua usaha besar gitu, usaha ban katanya di pasar di Cianjur kota itu katanya, ban katanya besar gitu usahanya. Yang satunya apa, furniture ya, mebel atau apa itu. Dua-duanya habis apa? Sampai utang sampai banyak sekali, sampai ratusan. Yang memegang usaha itu saudara juga, gitu. Artinya walaupun saudara, kehati-hatian tetap harus dijaga, gitu ya. Kaitannya dengan yang sedang kita bahas, hanya masalah yang saya masukkan adalah kehati-hatian tadi, gitu ya. Jadi sampai dia kesini itu kan karena banyak utang, gitu, banyak utang. Kenapa banyak utang? Ya karena itu tadi, usaha yang sudah sangat bagus, sangat besar tadi dipegang oleh siapa? Oleh saudara sendiri. Ternyata habisnya oleh saudara sendiri juga. Nah, kaitannya dengan utang piutang tadi, maksud saya walaupun itu saudara sendiri, ya anjuran Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di sini, walaupun nanti perintahnya disepakati oleh para ulama, setahu saya adalah perintah sunnah di sini, tidak sampai kepada wajib, tapi itu untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan kita semua. Terus ya, ayatnya belum. Kenapa jadi dua orang perempuan? Nah, disebutkan di sini antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Maksudnya kalau nanti salah seorang di antara wanita tadi lupa, perempuan yang jadi saksi tadi lupa, itu bisa diingatkan oleh perempuan yang lain, oleh temannya tadi. Jadi memang secara umum gitu, laki-laki itu ingatannya, maaf dengan ibu-ibu, ingatannya, daya ingatnya atau kecerdasannya itu melebihi perempuan. Tapi secara umum jangan salah paham. Kalau individual bisa, banyak perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki. Contoh paling gampang di zaman sahabat, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu cerdasnya luar biasa, daya ingatnya luar biasa. Mungkin mengalahkan sebagian sahabat yang ada pada masa itu, gitu ya, mengalahkan. Sampai disebutkan waqadat alimatan faqihatan arifatan bi ayyamil arabi wa asy'ariha. Dia seorang yang alim, faqih, ahli fikih, bahkan dia hafal banyak sekali syair-syair Arab itu. Maksud saya adalah dari zaman Nabi pun sudah ada kecerdasan wanita itu melebihi sebagian atau bahkan sebagian besar dari sahabat pada zaman itu. Tetapi itu kan perorangan. Yang dimaksud dalam agama itu adalah secara umum. Secara umum laki-laki itu lebih kuat dan lebih ingatannya lebih kuat, lebih cerdas dari wanita. Tetapi sekali lagi kalau perorangan individu itu banyak yang bisa melebihi dari laki-laki. Kita juga harus jujur. Artinya dalam realiti kenyataan seperti itu. Kira-kira benar apa enggak nih? Kira-kira benar, insya Allah benar ya. Artinya walaupun orang mengatakan persamaan macam-macam lah seterusnya. Amerika semaju itu kok, sekarang presiden yang mau maju perempuan juga repot juga. Duluan Indonesia malah gitu. Duluan Indonesia ya. Maksud saya adalah tetap saja lelaki itu daya ingatnya secara umum itu lebih kuat daripada perempuan. Walaupun secara perorangan itu lain. Artinya banyak juga yang lebih. Di sini makanya disebutkan di sini antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Maksudnya supaya nanti kalau lupa salah satu di antara dua wanita tadi itu bisa diingatkan oleh temannya, oleh saksi yang satunya tadi. Karena itu satu laki-laki
itu berbanding dengan dua perempuan dalam bab persaksian masalah transaksi. Sekali lagi, dalam masalah persaksian terkait dengan utang piutang dan sejenisnya. Tetapi nanti bisa wanita itu cukup satu orang dalam hal tertentu, misalnya dalam bidang menyusui gitu, itu cukup dengan saksi seorang perempuan, karena memang itu yang lebih tahu adalah perempuan, bukan laki-laki, gitu kan? Seorang ibu menyusui seorang anak, yang tahu persis si ibu tadi menyusui seorang anak itu siapa? Perempuan. Laki-laki mungkin tidak pernah tahu, mungkin gitu, kecuali suaminya barangkali. Karena itu yang pernah terjadi di zaman Nabi itu kan ada kejadian seorang sahabat tinggal di Mekah, dia menikah dengan seorang wanita. Ternyata setelah udah kawin gitu ya, ternyata datang seorang wanita, bahkan disebutkan Imra'atun Aswad, dia bilang sauda gitu ya, seorang wanita yang berkulit hitam, dan dia mengatakan, kamu dan istri kamu itu saya dulu yang menyusui. Kan gitu, satu orang aja, seorang wanita saja yang datang itu. Nah, lalu dia datang ke Madinah karena memang membingungkan. Dia bilang, kenapa baru sekarang kamu ngomong? Saya dari dulu istilahnya tinggal di Mekah ini kamu nggak pernah bilang, dan istri saya juga nggak tahu gitu kan. Tetapi bagaimanapun juga ini terkait dengan agama, terkait dengan kehormatan, ya kan? Karena itu dia langsung dari Mekah itu datang ke Madinah bertanya kepada Nabi tentang kasus itu gitu ya. Nah, maksud saya sampai kepada Nabi, Pak, waqad qalat, kata Nabi. Gimana? Dia sudah bilang. Nah, karena itu walaupun keyakinan tidak ada, tapi akhirnya anjuran Nabi adalah memisah istrinya tadi. Gitu. Artinya dicerai, dimasak atau dicerai, dan dia menikah lagi dengan wanita yang lain. Maksud saya adalah dalam kasus seperti itu cukup saksi seorang wanita. Itu yang saya maksudkan tadi dari kejadian tadi. Tapi kalau dalam transaksi utang piutang dan apapun yang disebut dengan transaksi, itu memang nanti perempuan itu harus dua bandingnya dengan seorang laki-laki. Cuma saya nggak ingat, kalau nggak ada laki-laki sama sekali boleh nggak orang perempuannya? Allah kayaknya nggak boleh kayaknya. Allah kalau saya nggak ingat. Nanti insya Allah saya coba saya lihat lagi. Tapi di sini yang ada bunyinya dalam ayat ini, satu orang kalau nggak ada dua orang laki-laki, bisa satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Terus berikutnya, dzalikum mana nih? Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u, perintahnya lagi. Dan janganlah saksi tadi enggan kalau dia dipanggil untuk bersaksi. Nanti kalau sudah tiba waktunya, nanti kan dipanggil nanti. Kalau ada sengketa atau apa, nanti dipanggil saksi tadi. Kamu kan menyaksikan ini kan tanda tangan kamu. Nah, perintah Allah lagi di sini, janganlah saksi tadi nggak mau bersaksi kalau sudah diminta nanti. Jangan bilang, oh saya nggak mau, gitu kan, nggak bisa. Jadi memang harus, maksudnya dianjurkan, diperintahkan di sini jangan enggan. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Perintah lagi di sini. Wala tas'amu, dan janganlah kamu bosan. Jangan karena memang agak rumit, agak malas, jangan. Gitu ya. Pesan Allah dalam ayat ini, perintah Allah dalam ayat ini, janganlah kamu bosan untuk menulis yang kecil atau besar, sedikit atau banyak angkanya, kalimatnya itu sedikit atau banyak. Wala tas'amu, janganlah kamu bosan antak tubuh saghiran aw kabiran, bahwa kamu menulis kesepakatan tadi utang piutang dan sejenisnya tadi, apakah itu kabiran atau apa tadi dalam ayatnya saghiran aw kabiran, tafsirnya qalilan aw katsiran, sedikit atau banyak. Jangan kamu bosan. Jadi tulis gitu ya. Kadang-kadang memang ada malas gitu. Kadang-kadang kita karena mungkin angkanya juga paling 100 rial gitu misalnya gitu. Tapi 100 rial banyak tuh. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Gimana Pak? Topik banyak kan? Pokoknya maksud saya adalah terlepas gitu, itu artinya sudut pandang kita kan masing-masing terlepas. Banyak lah pokoknya. Nah, pesan Allah banyak sedikit jangan kamu bosan untuk menulis kesepakatan tadi. Intinya pesannya itu dalam ayat ini. Ini kaitannya dengan transaksi minggu kemarin ya, minggu kemarin. Apa terus lagi? Ila ajal. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati alla tartabu. Sampai
situ. Nah, yang demikian itu menulis segala kesepakatan tadi aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati, itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menolong untuk melaksanakan persaksian di kemudian hari nanti. Wa adna alla tartabu, dan lebih mendekati agar kamu tidak ragu-ragu nanti tentang masalah berapa uangnya dan kapan kesepakatan utang piutang tadi. Wa adna alla tartabu, Allah, dan lebih mendekati agar kamu jangan ragu-ragu nanti masalah berapa angkanya, tanggal berapa jatuh temponya, pembayarannya, gitu ya. Jadi itu anjuran yang luar biasa dari agama kita dalam Al-Quran tentang masalah utang piutang. Nah, ini yang saya singgung di awal tadi. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Sebentar ya. Insyaallah selesai tak? Insyaallah boleh. Apa namanya? Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, ujar Allah, kecuali bahwa adalah ia tadi transaksi tadi tijaratan hadiratan, maksudnya perdagangan hadiratan langsung, artinya pembayaran kotak. Jadi transaksi jual beli pembayarannya langsung. Nah, itu nggak gimana kalau pembayaran langsung, ujar Allah dalam ayat ini, falaisa alaikum wala ajala fiha. Jadi kamu langsung serah terima barang, terima uang. Itu maksud tijaratan hadiratan tadi, perdagangannya hadir yang langsung ini. Nah, ujar Allah kalau perdagangan langsung, fala junah apa tadi? Apa ayat? Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak mengapa bagi kamu tidak menulisnya. Jadi nggak apa-apa kalau mau ditulis, itu lebih baik, jelas. Karena bagaimanapun juga untuk pembuktian jual beli, tetapi kalau tidak ditulis juga nggak apa-apa, gitu kan? Nggak apa-apa, maksudnya asal kita udah yakin dengan barang yang kita beli dan juga barang yang kita jual. Yang khawatir tadi kalau mau mengembalikan saja, ya kan? Yang kita mau beli kitab misalkan, kalau mau misalkan di yang paling dekat di depan kita misalkan, boleh mengembalikan atau tukar, bukan mengembalikan sebetulnya, dia boleh tukar kitab itu, tapi bawa faturahnya, kan gitu. Itu yang memang sebaiknya ditulis juga gitu kalau bisa. Tapi kalau enggak, apa-apa. Dalam ayat ini sebenarnya tidak apa-apa, Allah taktubuha. Nah, kemudian lagi perintah anjurannya di sini, wa ashidu idza tabayatum, dan bersaksilah apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Itu juga dianjurkan. Sekali lagi dianjurkan walaupun tidak wajib. Nah, punya saya dalam penafsirannya, fa inna wa ta'ala istilah wa hadza wa man qablahu amrun nadabin. Jadi fasirnya di sini, ini perintah bersaksi ketika jual beli dan juga perintah dari atas tadi tulis menulis, artinya ketika melakukan utang piutang, juga ketika bersaksi tadi, semuanya adalah amrun nadabin. Ujar ini Imam Sayyuti punya saya, atau Imam Sayyuti di sini, itu adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Artinya ada memang sah jual beli transaksi utang piutang dengan tanpa tulis menulis saksi, ya sah saja. Cuma masalahnya tadi kita ketinggalan sesuatu sunnah yang diajarkan oleh Allah. Dikit lagi, wala yudhar katibu wala syahid, dan janganlah dirugikan penulis dan saksi, jangan sampai gitu ya, dengan berbagai macam hal itu jangan sampai penulis dan saksi tadi dirugikan gitu dalam transaksi ini. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan jika kamu melakukan, maksudnya melakukan sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak di antara yang melakukan transaksi atau saksi atau tadi penulisnya, fa innahu fusuqum bikum, maka itu adalah perbuatan fasik di antara kamu atau dari kamu, artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, makanya akhir dari ayat ini, wattaqullah, dan kamu bertakwalah kepada Allah dalam perintahnya dan larangannya. Perintah kepada kita agar selalu bertakwa kepada Allah dalam larangan dan perintah Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kamu.
Allah akan memberikan pengajaran kepada kamu lewat mana saja, tapi Allah akan mengajarkan kepada kamu masaliha umurikum, akan kepentingan urusan kamu. Itu akan diajarkan oleh Allah kalau kita bertakwa. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu, dengan segala sesuatu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Artinya insyaallah minggu depan Ustaz saya pandi ya. Insyaallah minggu depan antum ya. Artinya kemarin kita lupa memberitahu, nggak masalah, tidak masalah. Ini tadi hanya sekedar lengkapi apa yang sudah disampaikan yang lalu tentang transaksi, tentang jual beli. Ayat ini adalah merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al-Quran. Ayat berapa tadi? 282 ya. 282 ini ayat yang terpanjang yang di dalam Al-Quran. Kalau yang terpendek mungkin ada beberapa ya. Ayat mudhamatan atau satu ayat atau alif lam mim lebih pendek lagi. Ada yang lebih pendek lagi. Kalau ayat itu banyak, ada yang pendek tapi yang paling panjang yang disebut dengan ayat dain, ayat tentang utang piutang, yang merupakan petunjuk umum kepada kita semua dalam melakukan transaksi, dalam melakukan sesuatu hal yang terkait dengan ajalin musamma. Intinya kaitannya dengan batas waktu yang sudah disepakati, disebutkan, maksudnya disepakati di sini. Apakah utang piutang, apakah sewa menyewa, pinjam meminjam, gitu ya, yang terkait dengan waktu itu sebaiknya ditulis karena supaya tidak menimbulkan keraguan nanti. Dan Allah tadi anda alla tartabun, ayatnya bunyi ayatnya, hal itu lebih baik bagi kalian agar jangan sampai timbul keraguan dalam arti kapan pembayarannya, berapa jumlahnya, barangnya apa yang dipinjam, kalau pinjam meminjam gitu, kalau berduit gitu ya. Nah, itu lebih mendekati agar kalian tidak ragu-ragu nanti kalau ada tulisannya, kan enak sekali. Nah, cuman kalau perdagangan langsung, transaksi langsung itu tadi nggak apa-apa. Illa takuna tijaratan hadiratan tudirunha bainakum tadi. Kalau perdagangan langsung, ada barang, ada uang, langsung serah terima, selesai jual beli, falaisa alaikum junahun alla taktubuha tadi, tidak mengapa bagi kamu bahwa kamu tidak menulisnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan atau usulan lanjutan yang tadi. Jadi sekali lagi usulannya ada beberapa hal tadi. Yang pertama, kita bisa pindah tadi ke kantor dakwah Rabuah di sana. Tapi ini kita nunggu dua sisi izin ini, izin dari yayasan dan izin dari kantor Rabuah. Ada dua memang. Jadi di sana, di samping daerah itu 14-13 itu ya. Di situ maksudnya di antara dua itu. Atau tetap di sini tapi waktunya tadi yang dipindah. Nah, waktunya tadi kita bisa antara dua. Kalau selain hari Jumat kayaknya agak berat dari teman-teman. Tetapi kalau mau hari Jumat itu ada dua pilihan. Bisa habis asar, artinya sebelum maghrib, bukan mesti habis asar, maksudnya sebelum maghrib sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Kalau mau kita acara halakah dan seterusnya ya sekitar 2 jam ya habis asar ya. Cuman kalau pengajian umumnya ya 1 jam sebelum maghrib gitu aja garis besarnya. Atau mau habis isya juga boleh gitu ya. Terserah nanti bagaimana kesepakatan. Silakan nanti ada usulan yang lain atau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dan tadi habis asar sebagian bapak-bapak ya, sebagian teman-teman bisa, insyaallah bisa asar. Kalau yang masih libur, walaupun tentu sebagian yang lain tidak bisa. Itu kalau mau tetap di sini, karena kalau asar dan seterusnya itu tidak ada penjagaan kayak sekarang. Kita lebih enak, lebih leluasa. Kalau pagi kan parkir juga langsung bisa di sini gitu kalau asar, gitu nggak ada masalah. Yang nggak bisa kan cuma karena pagi ini aja kita nggak bisa parkir bebas.